Bunur ini atas materi yang sudah disampaikan yang sangat luar biasa tadi ya. Tadi sudah betul apa yang disampaikan oleh Pak Hanafi, tapi ini juga ada info terbaru ya, bahwa kita untuk meriset, kita mau ganti password karena kita lupa password ya. Kita itu sebenarnya sudah bisa untuk meriset sendiri tanpa bantuan kepala sekolah dan operator. Tinggal kita masuk saja ke akunnya Belajar ID. Kita bisa buka Google, ketik www. Atau langsung Belajar ID. Di situ nanti kan ada pilihannya. Kalaupun belum jelas, nanti Bapak Ibu itu bisa melihat di YouTube panduannya. Misalkan kita ingin cara mengganti password seperti itu, nanti dengan bisa masuk ke YouTube untuk cara panduannya lebih jelasnya seperti itu. Jadi ketika kalian ketika Bapak Ibu kok mau mengganti passwordnya, langsung bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan operator dan kepala sekolah. Seperti itu, gitu. Terus sebelum kita menginjak di acara yang berikutnya, di materi yang berikutnya, supaya lebih fokus lagi, supaya lebih semangat lagi, kira-kira hal apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di materi yang pertama tadi? Oh, saya sebelum ikut pelatihan saya seperti ini. Oh, setelah mendengar penjelasan dari materi, sekarang saya berubah. Paling tidak saya akan melakukan aksi nyata. Mohon tanggapannya dari Bapak Ibu, boleh di belakang satu, di depan satu yang memberikan tanggapan atau yang memberikan refleksi. Untuk yang dari belakang dulu, kira-kira siapa? Monggo Bu Susi bisa untuk menunjuk, untuk memberikan refleksi di materi yang pertama. Biar tidak anteng-antengan seperti ini, biar suasananya itu lebih meriah lagi, biar tidak menghadap ke HP-nya sendiri, lebih fokus ke pembawa acaranya. Seperti itu, gitu. Terserah. Kelihatannya ini yang ganteng dua. Ya, sedoknya. Sudah ada, gitu. Monggo Bu Susi. Dia bisa. Sudah cukup Bu Susi caranya, atau bisa juga ke depan seperti itu, Monggo. Biasanya kita kalau menuju murid, ayo anak-anak, siapa yang berani memberikan tanggapan, siapa yang kan seperti itu. Oh, ini tidak berani. Sekarang giliran Bapak Ibu ini ya. Saya, Pak. Monggo khusus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin saya tidak salah membuka aplikasi PNN. Saya abaikan saja di rumah ini. Tadi setelah dapat materi dari buku ini, alhamdulillah saya buka dan sudah mempelajari modul selanjutnya. Terima kasih Bu Sus. Tepuk tangan buat Bu Sus. Jadi sebelum dapat materi itu diabaikan, kan rasanya diabaikan itu kan juga tidak enak atau gitu. Ya, lebih baik diperhatikan seperti itu gitu. Jadi sama halnya dengan PMM itu juga harus kita perhatikan, biar nanti paling tidak sekolah kita itu lulus, pengalaman pengetahuan kita juga bertambah. Karena M yang pertama tadi kan apa? Mulai dari diri. Meskipun kita ikut workshop berkali-kali, ikut pelatihan berkali-kali, tapi kalau hati kita ini tidak ada greget untuk memulai, sama dengan bawah. Seperti itu gitu. Sekarang yang di depan. Oh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang disampaikan Bu Murtini tadi, setelah kita mendownload aplikasi tadi Pak ya dan masuk, itu kita jadi punya trik dan tahu bagaimana cara cepat kita, misalnya kalau mempelajari topik, kita cari topik yang modulnya paling sedikit. Itu kita kalau mau 2 modul, kita buka yang kedua, kurikulum merdeka. Yang kedua, perencanaan pembelajaran
SD atau paket A itu ada 3 modul. Yang selanjutnya adalah asesmen SD. Jadi nanti kita kalau modulnya itu sedikit, kita bisa cepat mengunggah aksi nyata dan meminta umpan balik. Dan saya juga nanti tanya bagaimana caranya meminta umpan balik supaya kita cepat dapat proses validasinya itu, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu. Tepuk tangan buat Bu Hayati. Jadi itulah yang disampaikan oleh Bu Hayati, tepat sekali ya. Kita bisa memilih modul yang sedikit seperti itu ya. Kalau 5 modul itu dirasa kebanyakan, kita bisa memilih 2 dulu. Ya, seperti itu ya. Terus cara untuk meminta umpan balik kan paling bawah setelah kita itu melakukan aksi nyata kan ada bagikan. Nah, bagikan itu bisa jenengan klik. Nanti kan di situ kan ada linknya kok. Paling dekat, yang paling mudah itu jenengan bisa minta umpan balik di teman-teman yang ada di instansinya. Panduannya di situ kan nanti ada panduannya. Biasanya ada minimal itu 5. Seperti itu. Oke. Kira-kira yang di belakang ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi yang kedua? Oh ya, silahkan Bapak Soilul ya. Ini jelas abot ya pertanyaan. Ahlinya ahli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang tadi sudah disampaikan tentang PMM. Saya cuma mau minta saran dari tutor-tutor yang ada di sini, bagaimana nanti jika di sini kan banyak dari guru-guru yang mungkin untuk melek IT kan ya mungkin sekedar tahu cuma bisa mengoperasikan, tapi untuk dari aksi nyata tadi kan ada beberapa yang harus kita upload. Seandainya jika kita untuk mencari lebih mudah bagi seseorang atau bagi kami yang mungkin belum begitu mahir dalam menggunakan IT, kita lebih enaknya menggunakan aksi nyata ini untuk diupload berupa apa? Biar kita lebih cepat juga untuk memasukkan aksi nyata itu tanpa harus menunggu atau mungkin nanti minta ATM atau mungkin kayak tadi apa kita lihat terus kita tiru baru kita modifikasi, itu kan mungkin butuh waktu yang lama juga. Nah, sedangkan untuk validasi saja kita bisa 1 bulan atau lebih kita menunggu seperti yang disampaikan Ibu Gaden tadi. Jadi kami minta sarannya tolong untuk mungkin ada trik yang lebih cepat bagaimana kita memasukkan apa yang kita upload di aksi nyata itu biar kita lebih dan bisa cepat seperti teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Soilul ya, tepuk tangan buat Pak Soilul ya. Trik supaya kita cepat untuk mengupload aksi nyata kira-kira itu seperti apa? Monggo bisa dijawab oleh narasumber atau sebelum sebelum ke narasumber ada peserta dari kita yang bersedia untuk menjawab ya. Ini berbagi pengalaman. Bisa melalui PowerPoint atau PPT dari materi-materi yang kita pelajari, kita rangkum. Dalam setiap modul itu kan ada berbagai materi. Misal ada 4, kita buka saja dari modul 1. Itu misalnya tentang Ki Hajar Dewantara, ini bagaimana pendapatnya, kita buat saja PowerPoint itu. Dan setelahnya misalnya sistem Among dan sekian itu kita cari saja Pak, buat semenarik mungkin dan ditambahkan stiker-stiker. Nanti kalau kita upload nggak mungkin ditolak kok Pak, pasti diterima. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Ya, terima kasih atas jawaban. Terus bagaimana solusinya kalau seorang guru itu belum menguasai IT, belum bisa untuk membuat PPT? Ya, itu solusinya seperti apa? Pasti saya yakin di sini pasti semua guru sudah bisa tuh ya. Sudah pernah tuh ya membuat PPT? Pernah toh? Ada yang belum?
ya paling tidak. Terus nanti misalkan kok Bapak Ibu itu belum bisa dalam bentuk PPT, bisa juga dalam bentuk PDF, ya. Paling tidak RPP itu juga bisa kita upload, ya. Itu di aksi kedua itu bisa. Terus kenapa kok kita lama itu untuk menunggu validasi, ya? Ya, monggo Bu bisa dijelaskan oleh Bu Murtini, ya. Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang sangat berbobot sekali dari Pak Soilul. Ini bikin bulet. Sudah terwakili oleh Bu Nur, luar biasa Bu Nur. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Nur. Jadi seperti itu ya Bapak, untuk bisa kita trik bagaimana mengupload aksi nyata, itu kita kembali lagi ke diri kita. Apa sih yang menurut kita itu paling enak dan paling gampang kita lakukan? Jadi tidak harus memang ATM. Mungkin bagi saya yang namanya ATM itu lebih mudah, tapi belum tentu bagi orang lain ATM itu mudah. Karena kan setiap orang memang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi, kenapa di situ di platform ini dalam aksi nyatanya itu diberikan banyak sekali pilihan apa yang bisa kita upload. Ya, itu sudah merupakan trik dari pemerintah untuk bagaimana mengoptimalkan Bapak Ibu ini sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemampuan yang Bapak Ibu miliki untuk bisa upload ke aksi nyata tersebut. Jadi kalau seperti Bu Nur yang mungkin merasa bahwa yang paling enak itu saya menggunakan media PPT. Oke, maka itu yang dilakukan Bu Nur dengan membuat rangkuman dari modul-modul yang sudah Bu Nur selesaikan, kemudian dirangkum di dalam bentuk PPT untuk kemudian diupload di aksi nyatanya. Bu, PPT itu loh saya juga nggak bisa Bu, rumit. Nah, bagaimana ini kalau sudah seperti ini? PPT juga nggak bisa. Apakah kita nggak bisa melakukan upload di aksi nyata? Bisa, betul sekali. Apa yang menurut Bapak Ibu mudah? Bisa di Word kemudian kita PDF-kan. Nah, masih ada pertanyaan lagi, Bu, Word iki lo gak iso, kita itu nggak bisa IT, mungkin seperti itu yang ditanyakan Pak Soilul ya. Sampai ke yang namanya kita hanya bentuk tulisan ketikan saja kita tidak tahu. Nah, bagaimana? Ya, ayolah kita sama-sama belajar. Bu sudah tua kalau Bu saya nggak bisa belajar. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa bersama-sama berkolaborasi ya Pak Soilul ya. Kalau nanti misalkan benar-benar kita sudah mentok tidak bisa sama sekali menggunakan IT, tapi rasanya kalau sekarang Bapak Ibu di Tambak Boyo ini sama sekali nggak tahu IT itu rasanya kok apa ya? Bahkan hampir semua dari kita itu punya HP nih. Nah, Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Jadi kita yang sama sekali sudah stuck, mentok sama sekali nggak bisa, cuma bisa buka dan tutup saja. Kita bisa bersama-sama berkolaborasi. Okay? Jadi sekarang sudah tidak zamannya lagi kita untuk berkompetisi, tapi kita bisa bersama-sama untuk berkolaborasi demi peningkatan pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari teman yang lain, monggo. Cukup? Bagaimana Pak Soilul? Mungkin mau ada tanggapan lagi? Cukup? Oke, terima kasih Pak Soilul, terima kasih untuk Bu Nur. Saya kembalikan lagi ke Pak Indra. Pangapunten Bapak Ibu. Oke. Jatah saya memang belum masuk jatah saya. Cuma menambahi saja. Ini jenengan harus bisa membedakan di PFM itu ada dua. Ada unggah aksi nyata, ada bukti karya. Oke. Kalau yang di modul itu adalah aksi nyata. Oke. Di aksi nyata itu nanti ketika jenengan sudah menyelesaikan semua modul, ada pilihannya. Kalau jenengan posisinya sebagai kepala sekolah, nanti ada pilihan apa yang bisa diunggah atau aksi apa yang bisa dilakukan ketika jenengan sebagai kepala sekolah. Kalau jenengan sebagai guru itu juga ada, bisa memilih aksi nyata, bisa memilih kegiatan apa yang bisa jenengan lakukan sebagai guru. Itu ada pilihannya nanti, jenengan bisa milih di situ. Ini contoh punya saya Bu, Bapak Ibu. Memang untuk validasi
itu saya bisa muncul sampai dapat sertifikatnya itu 2 bulan. Oke. Ya, jadi di sini saya ngambil untuk penerapan kurikulum Merdeka di SMK. Itu saya buat ini. Saya pilih yang ada yang buat kayak forum gitu implementasinya, jadi menyampaikan ke warga sekolah kenapa kurikulum itu harus dirubah misalkan. Nah itu yang jenengan masukkan di bukti karya atau di aksi nyata itu hanya sebatas ini saja kegiatan yang sudah jenengan lakukan. Contohnya seperti ini. Nah ini ada dokumentasi yang sudah saya lakukan, sosialisasi. Jadi dimasukkan di situ, di formatnya dirubah menjadi PDF dan sebagainya, bisa dilakukan seperti itu. Oke, saya ini baru ikut 3 Bapak Ibu, baru menyelesaikan 3 modul, cuma yang sudah muncul sertifikatnya baru 2. Ya, jadi saya ikutnya di kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran sama asesmen. Ini tinggal asesmen saja yang belum muncul sertifikatnya. Ya, terus Bapak Ibu nanti ketika sudah mengunggah ini, tolong juga sering-sering melihat, mengecek lagi. Ya, ini tidak semua aksi nyata yang jenengan masukkan itu langsung di ACC. Ya, tidak langsung di ACC. Tapi ini saya yang modul perencanaan pembelajaran itu saya harus revisi. Ya, revisi 1 kali. Ya, ada revisi, baru saya unggah kembali, baru muncul divalidasi lagi, sudah muncul sertifikatnya. Itu untuk aksi nyata. Sedangkan untuk yang berbagi bukti karya ini yang disanjang oleh Pak Indra tadi, kita membutuhkan umpan balik dari, nah ini ada beberapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item yang bisa jenengan masukkan sebagai bukti karya. Ini saya masukkan baru 1. Ya, ini hasil pembelajaran saya, bukti karya saya. Jadi di situ saya masukkan beberapa video saja. Saya unggah ke YouTube, saya masukkan di situ. Nah, di sini jenengan baru bisa bagikan karyanya. Nanti ketika jenengan bagikan itu bisa lewat linknya saja. Nanti jenengan bisa masukkan ke Telegram, ke WA dan sebagainya. Facebook pun juga bisa. Dan di situ teman-teman bisa merefleksikan hasil karya panjenengan, komen-komen. Nah, ini bisa bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi sedikit banyak untuk PMM ini yang bukti aksi nyata itu memang tidak harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita misalkan saya minim di PowerPoint misalkan, jangan memaksa diri untuk membuat di PowerPoint. Jadi ini aksi nyata, ini lebih ke pengetahuan panjenengan. Ketika jenengan mempelajari modul di PMM itu, jenengan lakukan di kehidupan sehari-hari, di proses pembelajaran panjenengan di sekolah. Ya, misalkan jenengan ngambil modul 1, itu materinya kan banyak. Nah itu jenengan nanti bisa pilih tadi. Nah, yang sesuai dengan panjenengan, yang sesuai dengan keseharian panjenengan di sekolah itu apa? Ya itu yang jenengan dokumentasikan, itu yang jenengan unggah di aksi nyata. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menambahi boleh, atau wonten yang masih kurang jelas, insya Allah sakit saling berbagi Bapak Ibu. Monggo kula kembalikan ke Pak Indra. Terima kasih Pak Cahyo atas pengetahuan yang tadi sudah ditambahkan. Sebenarnya Pak Soilul ini juga sangat membantu kami. Dari pertanyaan tadi itu saya sudah tahu maksudnya. Jadi Pak Soilul itu mewakili panjenengan semua. Kira-kira yang belum unggah aksi nyata itu seperti apa? Caranya itu seperti apa? Sebenarnya Pak Soilul itu sudah bisa, sudah pernah, terus sudah tahu caranya dengan kita, Pak Soilul. Ya, ini dari pertanyaan Pak Soilul itu mewakili Bapak Ibu yang belum pernah unggah aksi nyata dan cara yang mudah untuk mengunggah aksi nyata. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Pak Soilul. Terima kasih Pak Soilul. Terus menginjak acara yang kedua, yaitu nanti materi ini yang berkaitan dengan Canva.
meskipun kita sudah mengenal Canva, kita sudah sering mengaplikasikan Canva, kita sudah pernah membuatnya gitu. Kalau kita itu sering-sering kita pelajari, sering-sering kita lakukan, sama halnya itu kita seperti mengasah yang namanya pisau. Semakin sering kita asah, semakin tajam. Ya seperti itu. Jadi semakin sering kita mempelajari suatu hal, meskipun itu terus-menerus, pasti hal itu juga akan mengena kepada kita juga akan mudah untuk melaksanakan. Ya. Langsung saja kita sambut ke materi yang kedua. Monggo Pak Cahyo, waktu kami persilahkan. Tepuk tangan buat Pak Cahyo. Kelihatannya kok lemes gini gitu. Ya. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Terima kasih Pak Indra, sampaikan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kok tasnya lemes gitu? Ngantuk? Ini adem soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Tasnya semangat ya? Semangat ya, Bapak Ibu. Kalau niki nyempil sendiri di sini dari teman-teman sekalian, Bapak guru hebat di sini. Saya sedikit nyempil di sini dari SMK, Bapak Ibu. Jadi di sini kalau disukani mandat untuk memberikan materi ke panjenengan terkait dengan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Jadi niki mangke bisa jenengan kaitkan ke dalam pelaksanaan aksi nyata panjenengan untuk diunggah di platform Merdeka Belajar. Jadi nanti kita akan coba belajar bersama. Mungkin Bapak Ibu guru di sini juga jauh lebih paham, jauh lebih tahu dari saya. Saya hanya sedikit saja makin di sini. Ini pun saya juga sama, baru belajar juga Bapak Ibu. Cuma kebagian sampur saja untuk bisa di depan di sini. Jadi sebelum kita mulai, perkenalan dulu. Niki nami kula Pak Cahyo Widodo, bisa dipanggil Pak Cahyo. Kalau sebagai guru produktif di SMK Tambak Boyo, Ibu, jadi agak sedikit beda juga produktifnya, bukan mesin, bukan otomotif, bukan, tapi perkapalan, Ibu. Saya ngajar di SMK Tambak Boyo, saya ngajar teknik perkapalan. Ya, juga dalam tahun ini saya diberikan amanah juga sebagai pengajar praktek dari pendidikan guru penggerak. Jadi di angkatan 5 terutama untuk Kabupaten Tuban. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nanti ada kesempatan untuk bisa ikut di guru penggerak, monggo jenengan derek Bapak Ibu sedaya. Banyak hal yang bisa jenengan dapatkan di situ. Pastinya hal-hal baik. Jadi Bapak Ibu guru yang di sini ada Pak Indra, ada Bu Tini, ada Bu Susi, tadi ada Bu Retna juga. Itu semuanya adalah CGP dari Tambak Boyo. Jadi itulah nanti pionir-pionir guru penggerak, dan nanti program dari pemerintah itu akan mengharuskan Bapak Ibu sedoyo itu sebagai guru penggerak semuanya. Ya, jadi setiap tahun ini sampai angkatan 12 kalau nggak salah dibuka untuk program guru penggerak. Ini baru angkatan ke-7 yang sudah jalan, baru angkatan ke-7. Angkatan 8 masih belum ada pengumuman. Jadi itu Bapak Ibu, kita akan sedikit belajar. Nah, ini sebelum kita mulai, saya ingin ini tidak hanya satu arah Bapak Ibu. Jadi saya ingin panjenengan nanti juga bisa mengungkapkan apa yang di pikirannya, kita saling berbagi saja. Jadi tidak hanya dari saya mawon. Ya, jadi kita dua arah, kita enak ngobrolnya gitu. Jadi tidak ngantuk, tidak sepanang. Jadi mungkin yang di belakang-belakang nanti kalau misalkan ada yang mau mengungkapkan pemikirannya, kita berikan waktu selebar-lebarnya Bapak Ibu. Ya, terus ini terkait dengan materi kita tadi.
media digital Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa sharing pengalaman. Nggih, media digital niku nopo? Ada kesulitankah atau sudah pahamkah atau bingungkah atau gimana? Monggo kita sharing aja Bapak Ibu. Jadi jangan materi dari saya saja, dari depan saja. Jadi kalau di sini ketinggalan sama seperti jenengan kalau ngajar ngomong dhewe ning arep dhewe siswane lapo. Nah, itu kan saya juga sering seperti itu soalnya. Jadi kita berubah mulai dari sini Bapak Ibu. Jadi pembelajaran harus kita lakukan secara dua arah. Monggo kita mulai dari panjenengan dulu sebelum kita bawa ke kelas panjenengan masing-masing. Monggo kita diskusi untuk pemanfaatan media digital ini. Mungkin ada yang mau sukarela untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran terkait dengan media pembelajaran digital ini. Monggo Bapak Ibu di belakang yang depan bisa sharing. Mungkin bisa mengungkapkan 1-2 kata ya. Sharing pun setengah jam juga ada apa-apa Bapak Ibu. Monggo. Silakan. Monggo. Kita sharing Bapak Ibu. Kita sharing saja apa terkait dengan media digital dalam pembelajaran ini. Apakah panjenengan sudah bisa melakukan? Apakah jenengan masih belum paham apa itu media digital atau Pak gak ngerti apa itu? Dan terus kita kan di sini kan agen-agen perubahan Bu. Jadi dimulai dari kita, pasti nanti kita akan bisa menurunkan ke siswanya. Monggo ada yang mau berbagi di belakang, monggo. Bapak Ibu. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Canva begini. Coba masih menemukan banyak kesulitan, cuma saya sudah sedikit bisa membuat sebuah konten berupa CPM di kelas berupa Mungkin berarti belum ke proses pembelajaran begini, masih untuk apa namanya mengkondisikan di kelas gitu. Terima kasih Bu. Jadi sudah ada yang menggunakan media digital tapi belum masuk di proses pembelajaran mungkin. Masih belum masuk di proses pembelajaran. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi? Monggo Bapak Ibu yang di depan sini ada yang berbagi, monggo. Boten ya. Kalau boten kita lanjutkan kawan. Media digital itu inputnya adalah di sini Bu, masuk di digital skill. Ya, jadi kita sudah melalui masa 2 tahun 3 tahun ke belakang itu yang merubah wajah pendidikan di Indonesia Bapak Ibu. Ya, jadi COVID 3 tahun itu yang mengubah sangat drastis sekali di pembelajaran di Indonesia. Ya, jadi yang selama dulu itu kita tidak pernah menggunakan yang namanya media digital, kita dipaksa Bapak Ibu untuk bisa menggunakan media digital. Ya, dikarenakan selama 2 tahun 3 tahun kemarin siswa tidak diperkenankan untuk masuk dan kita harus tetap menjalankan tugas kita untuk mengajar. Ya, jadi mau tidak mau kita harus dipaksa. Dan paksaan itu pasti juga akan membawa efek yang bagus untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, efek bagusnya apa? Kita bisa menguasai ini digital skill. Terutama apa digital skill? Kita sekarang sudah masuk sini Bu. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 itu sudah masuk ke tahap otomasi dan dunia informatika. Ya, kalau kita tidak bisa mengikuti itu, kita akan tergerus oleh perkembangan zaman Bapak Ibu.
sekarang saja ya kemampuan kita dalam hal digital, dalam hal informatika itu kita sangat kalah dengan anak-anak yang masih jenjang TK, SD itu sudah kalah Bapak Ibu. Ya, contohnya apa? TikTok misalkan, itu banyak anak-anak kecil itu sudah bisa main itu Bapak Ibu. Ngedit video itu sudah bisa banyak sekali. Ya, kita itu masih kalah jauh. Nah, kalau kita tidak nge-push atau mendorong diri kita sendiri untuk bisa berubah, kita tidak akan bisa sebagai agen pembelajaran tadi Ibu. Jadi yang disuruh belajar itu anak-anak, yang kita harus fasilitasi, kita akan kalah Ibu. Oke, kita akan kalah. Jadi mau tidak mau kita harus berubah juga, kita harus belajar jauh lebih banyak daripada anak didik kita. Ya, jadi kalau di kurikulum Merdeka pembelajaran itu kan student center, jadi tidak teacher center lagi. Jadi pembelajarannya harus berpusat pada murid. Muridlah yang diberikan kebebasan untuk bisa memilih proses pembelajaran dan produknya, itu masuk di diferensiasi nanti. Ya, jadi kalau kita tidak bisa memfasilitasi itu, kita akan ditinggal oleh murid kita. Wah, bosan diulang bapak ngomong tok, mending saya belajar lewat YouTube misalkan. Kalau kita tidak bisa mengikuti itu, kita akan kalah, kita akan ditinggal oleh ibu. Mending dia datang di kelas, lihat HP, lihat YouTube, dia sudah bisa belajar di situ. Pilihannya banyak, mau lihat, wah hari ini saya pengen diajar ini, mau belajar ini dengan guru ABC dan sebagainya. Pilihannya banyak ada di YouTube. Ya, kalau kita tidak bisa mengimbangi itu dengan kita monoton saja di depan kelas, yang selama 1 tahun kita akan dipantang terus dia anak-anak itu, ya kita akan ketinggalan Ibu. Ya, sekali lagi seperti itu. Jadi siswa sekarang itu sudah jauh berbeda dengan siswa-siswa yang dulu. Kalau kita hanya sumbernya dalam ceramah, terus satu sumber saja dari Bapak Ibu guru yang di depan, sekali lagi kita akan ditinggal oleh siswa kita. Ya, makanya untuk menghindari itu, ketika kita tidak mau ditinggal oleh siswa kita harus berkreasi, menciptakan media-media pembelajaran yang menarik bagi siswa kita. Ya, nyambungnya di sini. Jadi nanti nyambungnya kita akan coba belajar dengan salah satu. Sebenarnya banyak platform-platform untuk membuat media pembelajaran yang bagus itu banyak. Tapi kita salah satu saja, kita pakainya adalah ini. Ya, kita pakai Canva Bapak Ibu. Kalau Canva ini sudah sangat terkenal sekali di dunia pendidikan Bapak Ibu. Nah, dan Canva ini nanti bisa menyambung juga dengan akun Belajar ID Panjenengan. Ya, bisa ditautkan, bisa digabungkan dengan akun Belajar ID Panjenengan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan Canva? Ya, pernah dengar Canva. Tapi pernah nyoba buka? Belum. Atau mungkin ada yang sudah, Pak saya sudah bisa membuat PowerPoint Pak, bisa membuat video Pak dengan ini. Ada yang bisa bercerita Bapak Ibu? Oke, yang belakang, wonten. Oke. Sebenarnya kemarin saya tanya Bapak Ibu di Bapak Ibu panitia yang lain, apakah peserta hari ini diminta untuk membawa laptop? Ya, jadi ada beberapa yang bawa, tapi ya tidak apa-apa. Ini nanti saya jelaskan aja. Saya belajar Canva pun juga otodidak Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang ini kan enak. Sekarang sudah banyak ada pembelajaran yang memberikan caranya Canva, tutorialnya seperti apa banyak. Tapi kalau saya dulu belajar awal ini saya udah dewe. Ya, jadi tidak ada yang ngajari saya. Ya, jadi tergantung juga dari kreativitas panjenengan. Nah, Canva ini apa toh? Canva ini platform desain grafis. Jadi di sini kalian Bapak Ibu panjenengan bisa digunakan untuk ini, membuat media sosial, presentasi, poster atau konten visual lainnya. Jadi jenengan bisa edit video itu juga di Canva sini. Jadi misalkan jenengan kalau dulu saya itu di SMK itu diwajibkan oleh Ibu, setiap mapel, setiap kompetensi keahlian itu saya harus membuat video pembelajaran.
Jadi ya setiap siswanya di rumah wes buka. Saya di sekolah itu ya situ syuting setiap hari pakai tripod, setiap hari pakai HP. Terus nanti setelah syuting diedit ke Canva atau platform yang lain. Saya tambahi animasi, saya tambahi tulisan dan sebagainya seperti itu. Itu bisa karena dipaksa oleh ibu. Ya, sekali lagi kalau ini jenengan tidak paksa, tidak bakalan itu tadi bisa ditinggalkan oleh anak murid kita. Jadi seperti itu. Jenengan harus berubah. Jadi di sini ini gratis Bapak Ibu, Canva ini Bapak Ibu. Kita tidak berbayar. Sebenarnya bisa membayar untuk mengaktifkan fitur-fitur lain yang berbayar ada. Tapi kalau misalkan kok Pak, golek sing gratis wae, bisa digunakan ini Canva-nya. Nah, ini Canva. Kita masuk ke kelebihannya dulu. Kenapa kok kita harus menggunakan Canva? Kelebihannya yang pertama, ini simple dan lengkap untuk membuat desain digital atau desain cetak. Gampang Bapak Ibu. Dengan baru belajar 15 menit, 30 menit sudah bisa jauh. Ya, sudah bisa. Terus yang kedua, fiturnya lengkap dan mudah. Jenengan mau ngasih gambar yang misalkan kok jenjangnya PAUD TK gitu ya, mau membuat media pembelajaran. Jenengan butuh gambar-gambar yang menarik, banyak disediakan di platform Canva. Jenengan bisa berkreasi di situ. Terus yang kemudian formatnya itu beragam. Ya, jadi kalau jenengan sudah melakukan gawe media pembelajaran misalkan, saya membuat poster. Nah, ini posternya nek gak tak download itu wedine ilang misalkan. Bisa jenengan download Bapak Ibu. Jadi nanti formatnya bisa berubah gambar. Buat presentasi pun juga bisa. Jadi kalau di PowerPoint itu plot bawaannya, desainnya itu kan monoton, terus mono-mono kuwi. Tapi kalau di Canva jenengan bisa banyak berkreasi. Sekali banyak berkreasi, banyak bisa jenengan lakukan di Canva. Terus yang keempat, desain juga otomatis tersave pada web Canva. Jadi yang tadi saya bilang kok kalau saya tidak di-download apakah hilang Pak? Itu tidak. Jadi akan tersimpan secara otomatis di webnya Canva. Ya, seperti di Google Dokumen, Google Sheet dan sebagainya. Itu tidak perlu jenengan save, itu pun nanti akan meng-save atau menyimpan dengan sendirinya. Nah, yang terakhir keunggulannya adalah jenengan bisa lakukan itu, jenengan bisa mendesain itu di gadget jenengan, di HP panjenengan. Ya, itu bisa jenengan gunakan di situ. Nah, ini masuk lagi. Kalau tadi kan kelebihannya, sekarang kan kekurangannya. Jadi segala sesuatu kan ada pasangannya Bapak Ibu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Yang kekurangan yang pertama itu jenengan harus terus online Bapak Ibu. Internet harus tetap terpasang ketika kita mau menggunakan Canva. Tidak bisa kita menggunakan Canva atau mendesain dengan Canva tanpa adanya internet. Harus ada internet. Jadi seperti yang saya bilang di awal, revolusi industri 4.0 semuanya berbasis internet. Semuanya berbasis internet. Apapun yang akan kita lakukan sekarang semuanya basisnya adalah internet, Bapak Ibu. Jadi kekurangannya di situ. Kita tidak bisa menggunakan secara offline. Terus yang kedua kekurangannya, seperti yang saya sanjang di awal tadi, ada beberapa fitur, ada beberapa bagian itu yang memang harus berbayar. Tapi tidak usah jenengan gunakan pun juga tidak apa-apa. Ya, fitur berbayar itu kalau kita mau memiliki desain yang jauh lebih banyak, itu baru kita bisa aktifkan di fitur berbayar. Tapi kalau tidak mau, ya sudah, fitur bawaannya saja, fitur gratisnya saja itu sudah bisa jenengan gunakan. Terus yang ketiga, kekurangan dari Canva ini mudah dikenali. Maksudnya mudah dikenali seperti misalkan kulon buat di Canva ngaten nggih. Terus ada Bapak Ibu guru yang juga menggunakan Canva. Ketika hasil karya saya itu saya unggah atau saya bagikan, wah ini gawean di Canva ini. Ya, tanpa melihat proses saya membuatnya itu sudah kelihatan. Ini gawean di Canva, ini gawean di Canva.
itu sudah kelihatan kekurangannya di situ. Tapi kan ini tidak masalah kan? Tidak masalah kalau ini desain sudah dikenali, ini apa namanya? Tidak jadi masalah kalau kita selama penggunaan kita itu fokusnya adalah untuk ke siswa. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari Canva, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bapak Ibu? Ada yang tanyakan dulu sebelum kalau lanjutkan? Oke, monggo. Kalau ini saling berbagi. Ada yang bertanya kan? Monggo. Oke, niki sami kali kula lek ngajar. Jelas anak-anak belas. Nggih. Jadi kalau saya untuk mengurangi itu biasanya saya paksa Bapak Ibu, anak-anak. Saya tidak bakalan melanjutkan materi ke berikutnya kalau tidak ada pertanyaan. Minimal harus ada 2 pertanyaan. Itu harus saya paksa seperti itu kalau saya ngajar. Jadi selain untuk menggugah kreativitas pengetahuan anak-anak, itu juga bisa melatih anak-anak untuk bisa berbicara. Kalau ngoten di itu. Kalau di tempat panjenengan, jenengan punya kreativitas piyambak. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Belum semua, Kalau tadi kan sudah pernah dengar, sudah pernah buka, tapi belum digunakan untuk proses pembelajaran. Itu belum pernah, Pak, makanya diam saja. Belum pernah sama sekali. Alhamdulillah. Lah, langsung prakteknya ini Bapak Ibu. Saya juga sedikit pakai Jadi kalau nyuwun laptop, nanti kan hanya beberapa yang bawa laptop mungkin dan itu pun harus tersambung dengan internet. Nah, kalau gambar HP monggo silakan, jenengan berarti harus download dulu di Play Store Canva apa. Monggo untuk mengaitkan di belajar ID-nya dipersilahkan. Yang HP-nya belum ada? Silakan. Ini untuk penggunaannya Bapak Ibu. Jadi seperti yang jenengan sangkut tadi bisa dikaitkan dengan email panjenengan. Kalau jenengan mau menggunakan email belajar ID, monggo itu dipersilahkan. Dan jenengan harus dipahami kalau email belajar ID itu sangat banyak keuntungannya damel panjenengan. Yang pertama yang paling banyak itu adalah di kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan. Jadi kapasitas penyimpanannya itu banyak. Kalau di email biasa itu kan hanya 15 GB. Ya, kalau di email belajar ID itu banyak. Jadi sekarang pun juga platform-platform seperti ini sudah dikaitkan, sudah ditautkan ke akun belajar ID. Akun belajar ID. Terus proses download Bapak Ibu. Sekalian kula lanjut malih sambil jenengan download. Nah, beberapa desain atau beberapa project yang bisa digunakan di Canva atau dibuat di Canva itu udah banyak Bapak Ibu, mulai dari presentasi ini kalau kita biasa gunakannya kan PowerPoint. Kalau di Canva ini presentasi, dengan klik ini nanti pilihannya banyak Bapak Ibu. Jenengan mau model seperti apa itu ada. Terus yang kedua, edit video. Kalau jenengan sudah membuat video terus mau diberikan tulisan, mau diberikan efek, mau diberikan gambar, itu jenengan bisa masukkan di sini. Ini mudah dan ringan dibandingkan dengan aplikasi yang lain seperti Filmora, terus macam-macamnya itu jauh lebih berat. Nah, ini jauh lebih ringan dibandingkan yang itu tadi. Dan ini juga bisa jenengan
tautkan ke media sosial panjenengan. Yang punya Facebook, yang punya IG, yang punya YouTube nanti bisa langsung ditautkan di situ. Terus kemudian ada kalau yang punya kegiatan atau yang lomba-lomba misalkan, oh ini sertifikatnya gimana bentuknya dan sebagainya, itu bisa dibuat di sini Bapak Ibu. Template-nya juga banyak, pilihannya banyak. Mau model yang seperti apa banyak di situ. Terus di sini juga ada daftar riwayat hidup, CV, poster ada, logo pun juga bisa. Kalau di SMK itu Canva ini minimal harus dikuasai oleh anak-anak, karena nanti nyambungnya ada di pembelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Itu anak-anak diminta untuk berwirausaha. Di sini mereka bisa membuat logo produk yang mereka hasilkan. Ya, jadi mungkin kalau kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai pengajar, kita bisa pakainya di sini, membuat presentasi yang menarik ke siswa kita, Bapak Ibu. Oke. Nah, fiturnya di sini juga banyak. Template ini template ya bahasa gampangnya. Contohnya itu banyak. Ya, jenengan bisa pilih sesuai dengan produk yang akan jenengan hasilkan. Entah itu video, entah itu presentasi, itu template-nya banyak. Ya, terus kemudian yang kedua, ini bisa jenengan ngunggah file yang berada di komputer atau di HP. Kalau jenengan misalkan, aku butuh foto misalkan, sedangkan fotonya itu saya ngambil lewat HP saya, apakah bisa diunggah? Nah, ini bisa menggunakan fitur yang kedua. Ya, untuk mengunggah itu. Oke. Terus yang ketiga, mengunggah foto yang diberikan Canva. Jadi foto-foto atau gambar-gambar itu juga sudah diberikan oleh Canva juga. Kita tinggal pilih lagi. Kalau kita tidak berkenan dengan yang diberikan Canva, kita dapat menggunakan fitur yang kedua. Kita bisa mengunggah file di device kita, baik itu di HP maupun di komputer atau di laptop kita. Nah, terus yang berikutnya, yang keempat, kelebihannya fitur Canva adalah tersedianya beragam elemen yang digunakan. Kita mau memasukkan bentuk apapun itu ada Bapak Ibu di situ. Bentuk kotak, lingkaran, segitiga atau sesuai kebutuhan kita itu ada. Jadi kita tinggal pilih saja. Tidak perlu membuat dari awal. Intinya di Canva itu apa? Pilih, ambil gitu aja. Jadi tidak perlu kita buat menggawe lingkaran ini diameter piro, ukurannya sak piro, atau garisnya berapa. Tidak usah seperti itu. Langsung aja kita tinggal pilih, Bu. Jadi mau bentuknya seperti apa, lingkaran kandeli kayak sak piro, tinggal pilih. Apakah tengahnya bolong atau buntu itu juga bisa kita pilih, Bu. Oke, itu untuk berbagai macam elemen yang bisa digunakan. Terus fitur yang kelima itu adalah tersedianya font yang dapat dipilih. Font itu adalah jenis huruf Bapak Ibu. Bentuknya huruf itu bisa kita pilih. Ya, jadi kalau biasanya kita kan familiarnya di Times New Roman kan. Nah, di Canva itu pilihannya banyak, sing miring kanan, miring kiri, bentuknya kandel, tipis dan sebagainya ada di situ. Sesuai dengan kreativitas panjenengan. Jenengan mau pakai jenis huruf yang mana, itu ada semua di situ. Oke. Nah, terus yang keenam, tersedia audio yang dapat dipilih, musik, terus akustikan, suara-suara instrumen itu bisa jenengan masukkan di situ. Jadi kalau misalkan kok mau buat presentasi pembelajaran, itu bisa kita sisipkan di situ. Ini ada musiknya yang sekiranya menarik untuk anak-anak. Kalau kita mau ambilkan musik dari YouTube juga bisa kita masukkan di situ. Ya, lewat fitur ini tadi yang kedua, unggahan ini tadi. Nah, terus untuk yang ketujuh, ini tersedianya video singkat yang dapat digunakan. Jadi kalau kita mau membuat sebuah video pembelajaran, itu ada beberapa video tambahan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa gunakan di bagian akhir atau bagian awal dari video kita. Kita tinggal pilih. Tidak usah kita buat lagi itu tidak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di Canva kita tinggal ambil
masukkan, ambil masukkan gitu aja. Oke, tidak ada kita buat dari awal itu tidak ada. Terus yang ke-8 banyak pilihan background, tampilan layar belakang backgroundnya itu banyak. Oke, nanti kita coba lihat seperti apa ke Canva itu. Terus yang ke-9 ini tersedianya tempat penyimpanan. Yang ke-10 ini bisa jenengan bagikan ke rencang-rencang yang lain, baik berupa hasilnya ataupun linknya saja, itu juga sudah bisa jenengan bagikan. Oke, itu adalah fitur-fitur kelebihan dari Canva, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi konten yang disampaikan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Kalau sebagai contoh mohon Bapak Ibu. Ketinggal ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ini adalah tampilan Canva kalau kita buka lewat laptop Bapak Ibu. Ya. Nah, ini adalah template yang bisa kita gunakan banyak di sini. Ini untuk media sosial, pribadi, sorry ini template-nya ya. Berapa tadi? Nah, di sini ini template-nya Bapak Ibu. Kita mau buat bisnis, misalkan buat usaha kita. Ini banyak pilihannya. Jadi mulai ada laporan, ada proposal, faktur, resume dan sebagainya. Ini ada. Terus media sosial pun juga ada. Kita mau upload di mana? Konten Instagram bisa, di reel Instagram, Facebook dan sebagainya bisa. Video pun juga sama. Ini ada banyak videonya. Kita bisa pilih di situ. Ada pemasaran, custom ini untuk cetakan ini percetakan. Nah, ini ada pendidikan sendiri. Nah, pilihan pendidikan pun juga banyak. Ada mulai dari presentasi, video, infografis, sebagainya. Kita coba buat di presentasi dulu. Guru-guru ya. Gimana sih kami cek situ cara mana kurang belum saya pastikan foto dijar eling no Pak eling no kemarin saya separuh itu bulan ini pertama masih bulan sembilan dengan kan setelah itu libur sampai terus tangkis kali nanti pertama terus kedua 5 juta
tahun 2007 kan wis berendah si nyata benar. Sama saya itu selalu caranya. Kakak ya kalau mau kita nane ya. Sing topik pertama si nyata tahu. Kita semua tahu. Coba wis tak tahu. Simpennya kok selalu dia caranya nyimpen ini. Ya benar. Karena masih tapi tak simpan ini komputer. Di channel drilling ya, upload dan video menggunakan laptop ini dan itu tadi pertama ya saya Nah ini monggo ditinggali di depan Bapak. Jadi kalau kita membuat presentasi, ini pilihannya banyak, sudah banyak pilihannya di sini. Kita mau pilih yang mana, tertarik yang mana, monggo. Nah ini kan bisa kita pilih. Ini ada yang RP ini kan ada tulisannya berbayar. Nah di sini pun juga ada yang gratis pun banyak. Ya, jadi coba saya pilih nih satu nih. Ini sudah bisa digunakan ya Bu. Jadi kita pilih satu gitu misalkan untuk ini. Misalkan ini untuk modifikasi yang bertanggung jawab misalkan. Ini terkait dengan pokok bahasanya itu sudah ada. Kita tinggal mau ngambil. Kalau ini sudah sesuai dengan panjenengan bisa langsung kita gunakan. Tapi kalau kita mau rubah, kita mau modifikasi, nah ini bisa diubah Bu. Ya, jadi misalkan ini saya mau buat slide pertama, judulnya ini bisa kita langsung gunakan, kita langsung ubah. Ya, tapi kalau sudah sesuai dengan panjenengan materi yang mau jenengan sampaikan, itu sudah bisa langsung diambil. Nah, ini sudah ada. Pertanyaan pemantik pun juga sudah ada. Nah, ini modifikasi lingkungan, misalkan ada bendungan pertanian. Ini tinggal kita ngambil saja. Dan pastinya kalau kita ini sampaikan ke anak-anak, ini pasti akan lebih menarik. Ya, gambar-gambar seperti ini. Napa nih Bu? Oke. Pendulumnya ini Bu di sini. Kita sudah rubah ya. Kita bagikan di sini. Klik bagikan. Nah di sini ada yang paling bawah unduh. Nah unduh di sini. Nah ini apa namanya formatnya bisa kita sesuaikan. Kita mau PDF, video atau GIF atau apa bisa kita sesuaikan di sini. Ya. Baru kita ini unduh ya. Nah, kalau sudah sesuai misalkan ini kita mau buat PDF baru kita langsung unduh pun bisa. Oke. Di sini kalau jenengan tinggali unduh tidak ada, tapi unduhnya ada di sini, dibagikan sini. Ya, dibagikan. Di sini ada fitur unduhnya di sini. Langsung dibagikan bisa Bapak. Jadi di sini ada bagikan di mana? Di media sosial pun juga bisa. Media sosialnya ini terserah dengan pakainya yang mana. Halo. Oh tampilkan ini. Ini kan saya buat ini apa tadi presentasi gini. Nah ini tampilkan ini kita tampilkan. PowerPoint ini. Ya. Tapi kalau di sini ini kan banyak fitur-fiturnya ini kan, kalau di PowerPoint tidak bisa kita buat seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, monggo ada yang mau disampaikan oleh Ibu?
di belakang sudah ada Pak Indra Kalibut ini yang menghandle. Bapak Ibu guru CGP itu juga sama sebenarnya. Awal di Canva ini juga asik, tapi dikarenakan setiap hari tugasnya itu harus diunggah, itu harus bentuknya bisa presentasi, bisa PowerPoint, bisa video, jadi berlomba-lomba untuk menampilkan hasil yang bagus. Jadi awalnya yang tidak familiar dengan Canva itu dipaksa harus bisa dengan Canva. Akhirnya ya alhamdulillah hasilnya itu lumayan. Contohnya kayak gini. Nah, ini punya begini. Nah, jadi membuat seperti ini, membuat video dengan awalan seperti ini, ya, ini dengan menggunakan Canva, Bapak Ibu. Oke, jadi tampilan-tampilan di awal seperti ini. Ya, jadi kalau kita buat tampilan di awal itu dengan menggunakan aplikasi lain itu sulit. Tapi kalau di Canva kita sudah tinggal pilih aja, tinggal ambil comot, terus tempelkan, sudah bisa. Ini salah satu contoh tugas dari CGP, Bapak Ibu. Oke. Terus gitu Pak. Edit video sakit. Jadi kita di sini ada pilihannya juga. Nah, di sini ada video Pak. Nah, kita bisa buat kita mau untuk mana saja, mau dibawa kemana videonya, ataukah hanya video saja. Kalau kita mau video untuk diupload di Facebook bisa, ada message pesan singkat video juga bisa. Kita pakai video dulu. Nah, ini template-nya juga banyak. Ini coba saya pilih yang pertama. Nah, ini kan seperti yang close yang tadi. Kalau kita mau buat awalan akhiran tidak perlu buat lagi. Jadi di sini kita tinggal ambil ya, nama data. Misalkan kita sudah cocok dengan template ini, kita sesuaikan aja. Nah, kalau kita sudah cocok dengan template itu, tapi tetap harus ada video dasar yang punya kita, Pak. Misalkan kita merekam diri kita pembelajaran menerangkan gitu ya. Terus kita mau edit di situ, ya tetap harus kita unggah. Harus punya kita sendiri, harus kita unggah baru kita edit. Di situ editnya kan di sini macam-macam. Seperti yang kelas yang tadi. Nah, di sini untuk edit kita mau berikan apa? Di sini kita unggah gadane panjenengan, unggah filenya di situ. Nah, ini contoh-contoh file yang sempat kalau unggah gitu. Terus kita bisa kasih elemen, nah, seperti kalau saya yang tadi bentuknya panah dan sebagainya. Nah, ini ada semua, tinggal kita ngambil, tempelkan. Misalkan yang tadi tanda jempol kata nih, sudah ketika kita klik sudah masuk Pak. Kita geser aja. Jadi tidak perlu kita buat apa gitu, tidak perlu. Jadi kita tinggal ngambil aja di sini. Nah, ini contohnya lagi. Foto pun juga sudah disediakan di sini. Kalau dengan misalkan kok mau ngambil, misalkan saya ngambil yang ini, ya ini sudah otomatis langsung foto langsung sudah bisa masuk. Kalau misalkan gak cocok tak foto saya sendiri misalkan, kita masukkan di sini di unggahan ini tadi. Jadi unggahan ini bisa berupa gambar, video ataupun juga audio. Lagu-lagunya bisa dimasukkan di situ. Ya. Contoh gambarnya ini kok Bapak.
Nah, ketika jenengan sampun mendesain di Canva, nanti desainnya panjenengan akan masuk di sini di proyek. Proyek ini merupakan hasil karya panjenengan yang sudah jenengan buat. Ya. Ini saya sudah pernah buat sertifikat dengan itu. Terus struktur kelas juga, kesepakatan kelas juga saya sudah buat dengan Canva. Nah, ini contoh video yang pernah saya buat juga Bu. Konotasi. Saya setuju. Oke. Harus punya internet juga Ibu. Oke. Dan kesannya dipakai yang lain ini. Sampun Bapak Ibu. Oke, sampun jam 11 Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Nanti sebelum ini dilanjut di materi yang terakhir. Seperti infonya tadi Pak Indra sama Bu Tini, kita diminta sebelum jam 12 kalau bisa sudah selesai gitu. Oke, terus putih Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Sejam, saya dikasih waktu sejam memang. Jadi kalau untuk ini ya tidak bisa kita memang 1 jam itu waktu yang sangat kurang sekali. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan jenengan bisa berkreasi sendiri, mencoba sendiri. Jadi sekali lagi kita harus dipaksa untuk berubah Bapak Ibu. Jadi zaman juga sudah berubah, kebiasaan kita juga sudah harus berubah juga. Memang berat di awal, tapi mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Jadi kalau kita kekeh tidak mau berubah, kita akan ketinggalan Bapak Ibu. Ya, kita akan tetap ketinggalan. Jadi sekali lagi yang kita hadapi ini jauh lebih pesat perkembangannya, baik itu teknologi maupun siswa kita pun juga harus bisa mengikuti itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti itu, kita akan ditinggal sekali lagi oleh siswa-siswa kita Bapak Ibu. Siswa-siswa kita dimungkinkan akan lebih memilih belajar dari YouTube daripada dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Oke, jadi itu yang sakit saya bagikan. Pak Indra, terus nanti dilanjut materi berikutnya. Oke, ngantar Bapak Ibu. Sekali lagi ada yang boleh menyampaikan terkait ini media digital dengan Canva ini? Ada pertanyaan? Oke, monggo Bu. Terus putih. Oke, terus putih. Oke. Untuk Canva saya itu kenapa ya? Saya menggunakan belajar ID, tapi ketika saya akan mengeditnya itu selalu dia pro, selalu membayar. Mintanya Bro. Oke. Ini dulu jenengan jangan tautkan dulu Bu. Jangan tautkan dulu. Jadi download aja yang biasa. Nanti soalnya kan kalau kita mau mengaktifkan di Canva for Education dengan menautkan belajar ID, itu nanti harus mengunggah ini SK. Sudah enggak SK. Tapi ketika digunakan masih pro, masih minta yang pro. Dengan harus ada pembayaran. Mungkin pas ketika ada pemilihan ada yang kirim dengan centang Bu. Oke. Jadi insya Allah seperti itu. Oke.
Oke, monggo Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan juga. Sampun nggih, sampun Mbak Indra nggih. Nggih. Ngaten Bapak Ibu, dengan waktu yang sangat singkat ini semoga yang kula sampaikan dapat bermanfaat damel panjenengan sedaya. Sekali lagi tidak hanya berhenti di sini Bapak Ibu untuk belajarnya, nanti jenengan bisa udah-udah di rumah sambil merencanakan saya mau buat apa toh, nanti ditahukan atau dihubungkan dengan proses jenengan belajar lagi di PMM untuk pembuatan aksi nyata. Oke, pengatakan kalau nggak ada yang disampaikan, kalau akhiri terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Indra. Terima kasih Pak Cahyo. Tepuk tangan buat Pak Cahyo. Selanjutnya mungkin ada gini ya, kita refleksi dulu ya. Setelah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo, kira-kira sebelum dan sesudah itu pemahaman atau pengalamannya Bapak Ibu itu seperti apa ya? Kita mulai dari belakang dulu ya. Oh, atau gantian dari depan. Kalau tadi yang memberikan umpan balik itu Bu Nur ya, sekarang Bapak-bapak ya, gantian ya. Ya, kelihatannya pada menunduk ini. Seperti kita kalau menunjuk murid kita kan kalau tidak bisa kan seperti ini. Tapi kali ini kok bapak-bapaknya gitu. Monggo Pak. Ini monggo. Iya, umpan baliknya Pak. Seperti apa Pak? Ya mungkin perasaan panjenengan setelah materi yang kedua ini seperti apa Pak? Terima kasih atas waktunya. Iya, nama saya Rifan dari SD Tambak Boyo 1. Terus terang saja, untuk Canva ini baru kali ini saya mendengar. Setelah dilihat, saya perhatikan ternyata menarik juga. Ya, semoga ada kesempatan waktu untuk mencoba, karena ini juga belum sempat untuk mencoba. Sepertinya kok ya menarik dan bagus untuk pembelajaran, bisa membuat pembelajaran jadi menarik dan jadi berwarna. Ya mungkin itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi supaya pembelajaran itu lebih berwarna seperti itu ya. Biar tidak monoton, kita bisa menggunakan aplikasi Canva seperti itu. Nah, sekarang giliran yang belakang. Kalau tadi itu juga sudah ibu-ibu ya. Sekarang bapaknya tinggal satu. Mungkin yang bisa sebelah sini untuk mewakili. Hai. Ngapunten Bu. Mungkin bisa dari PAUD ya, ada nggih? Monggo perwakilan dari PAUD. Mana suaranya? Monggo Ibu. Ini ada. Kalau biasanya ibu-ibu PAUD ini lebih ceria ya. Tepuk semangat biasanya seperti ini. Apa kabar hari ini atau apa kabar anak-anak seperti itu ya? Ya, anggap saja kami ini muridnya panjenengan Bu. Monggo yang dari PAUD. Senyum-senyum. Ya, masih banyak yang belum paham dan kira-kira itu bisa disampaikan ya. Kalau tidak disampaikan, bagaimana kami tahu apa yang ada di dalam hati Ibu panjenengan? Seperti itu ya. Monggo. Dengan Ibu siapa? Saling menunjuk. Monggo Bu, langsung saja Bu. Bagaimana? Tidak mau takut. Nanti kalau satu takut pasti semuanya juga tidak mau ini, pada menunduk ini. Coba yang dari SD. Ibu. Hai. Atau langsung ditunjuk saja gitu. Monggo Bu. Gitu. Biar ada interaksinya gitu. Biar tahu perasaannya seperti ini. Kalau tidak diungkapkan kan kita tidak tahu seperti itu.
dijelaskan, oh tambah saya bingung. Setelah dijelaskan saya tidak memperhatikan. Dan itu bisa jadi dengan kan ini kan ungkapan panjenengan perasaan. Mempermudah Pak Indra. Mempermudah, monggo. Mempermudah kita untuk membuat. Hai. Apakah minta didekati? Semua apa materinya terlalu tinggi? Apakah sudah paham semua, sudah mahir? Monggo Bu, ini kelihatannya paham ya. Ingin mengungkapkan perasaan. Isi hatinya, monggo Bu. Monggo. Jangan ungkapkan saja padaku. Monggo, monggo. Meskipun hanya sebatas seniman tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak ya. Perkenalan dulu, bukan saya belum tahu. Saya Sri Utami dari TK Aisyah. Saya baru mengetahui Canva ya, baru tadi ini Pak. Terus nyoba. Sama gitu Pak. Ya. Terus nyoba buka di Play Store. Ini masih mudek-mudek Bu. Belum bisa sepenuhnya. Tadi sudah bisa ngedit untuk wallpaper. Yang lain belum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gini kan saya tahu perasaannya tuh Ibu ya. Ya ini yang dari TK. Coba yang dari PAUD. Oh ya yang dari KB. Ya yang di sini belum, nanti belum terdengar suaranya. Bu Ita, oh ya silahkan. Ya ini salah satu guru favorit saya ini. Monggo Bu. Silakan Bu, ini kan ada minta Bu. Monggo Bu Ita. Iya, kelihatannya tidak sabar untuk menjawab. Kelihatannya lebih pengalaman memakai Canva ini. Kanvas Pak. Seni kok. Ya, terima kasih Bu Ita. Jadi memakai Canva itu lebih memudahkan guru dalam pembelajaran ya. Kita juga lebih bisa berinteraksi juga dengan murid kita ya. Kan tampilannya itu menarik ya. Sekarang yang sebelah sini ya, sebelah sini sudah, sebelah sini yang belum, monggo. Oh ya, yang belakang belum ya. Dari tadi kan depan teman-teman, yang belakang monggo. Yang KB ya. KB. Oh, monggo. Monggo bisa maju Bu. Ya, monggo. Kalau seperti ini kan ada interaksi gitu. Seperti hanya murid dengan guru, kalau interaksi itu terjadi kan pembelajaran lebih interaktif. Seperti itu gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu Bu. Perkenalan dulu ya. Pak Cahyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bu Mega dari SDN Sobontoro. Sekarang yang sebelah sini karena belum terwakili, nanti tidak lengkap kalau sebelah sini itu belum menyampaikan ya. Atau bisa diwakili oleh Bu Sujila.
Monggo Bu, kita ingin mendengar dari suara Mas panjenengan Bu. Monggo. Jasa karya itu Pak ya. Oh, nggih. Saya mendengar dari ibu seperti ini itu ya, itu Berarti alhamdulillah paling tidak sudah pernah untuk mendengar, gitu. Itu juga luar biasa Bu, daripada yang belum pernah untuk mendengar. Ya setelah mendengar kan bisa kita untuk mencoba-coba, oh ternyata tadi materinya seperti ini. Sekarang saya untuk mau mengunggah di Play Store seperti itu. Setelah itu bisa kami gunakan seperti itu gitu. Jadi terima kasih sekali gitu Bu Susila, ini tercerahkan kami Bu dari yang baru kali ini. Nah, akhirnya yang kami ini bisa menjadi tergerak. Seperti itu gitu Bapak Ibu gitu. Terus sekarang yang sudah sering memakai, kalau tadi kan baru mendengar, baru menggunakan, sekarang yang sudah sering memakai, bagaimana perasaannya atau bagaimana pengalamannya ketika Bapak Ibu ini sering memakai Canva? Monggo Bu Dian, kelihatannya ini tidak sabar untuk mau menjawab. Terima kasih Pak Indra. Alhamdulillah saya sebelum ada materi tentang Canva untuk presentasi pendidikan ini, saya biasa menggunakan Canva untuk promosi Pak. Iya, untuk promosi. Untuk promosi produk saya. Kebetulan saya punya produk yang promosi sambal, ya seperti itu. Saya dulu biasa menggunakan Canva itu pertama kali punya Canva itu ketika saya ikut pelatihan YouTuber, terus diberikan apa yang free. Ya, yang free. Terus kemudian saya mencoba untuk membuat seperti jadwal pelajaran pertama seperti itu. Tapi tidak jadi karena membuat Canva itu butuh ketenangan. Dan sebelumnya harus punya konsep. Mau saya apakan, mau bagaimana Canva itu akan kita apa? Iya, mau presentasinya mau bagaimana seperti itu. Nah, setelah saya mengetahui materi kali ini Canva tentang presentasi pendidikan, yang sebelumnya memang saya biasa membuat pemaparan materi ke anak-anak itu biasa saya menggunakan PPT. Sering sekali saya menggunakan PPT. Setelah mengetahui Canva itu begitu menarik, terutama pada gambar-gambar yang lucu-lucu itu, mungkin iya yang imut-imut. Iya. Insya Allah bisa saya bisa saya coba nanti. Memang kalau membuat Canva itu saya sendiri merasakan saya harus punya konsep dulu, harus merangkai dulu, kemudian apa yang akan kita sampaikan itu ketika anak-anak itu harus bisa menarik anak-anak yang pertama. Ya intinya tadi butuh ketenangan kalau membuat seperti itu. Terima kasih ilmunya untuk hari ini, sangat amat membantu kami terutama dalam penyampaian materi pembelajaran. Mungkin itu saja Bapak. Ya, terima kasih Bu Dian atas pengalamannya sudah sering memakai Canva sebagai promosi ya. Nanti setelah ini akan dipromosikan juga ke anak didiknya dengan mengikuti pembelajaran seperti itu ya. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran di materi kedua. Selanjutnya ini sudah siap untuk pemateri yang ketiga ya. Dan pemateri yang terakhir untuk hari ini kita sambut yang meriah Bu Susi, silakan. Kurang meriah yang belakang. Ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai yang di belakang. Bapak Ibu, sampun ngantuk napa mboten? Sampun. Masih semangat. Masih semangat nggih. Tapi barisan depan mulai kosong. Barisan depan mulai. Saya sampai dredeg Bapak Ibu.
barisan depan ini sudah mulai kosong Bapak Ibu. Saya tidak boleh ngomong cepat. Saya tadi melihat di luar sana banyak yang izin ke toilet. Ini artinya berarti sudah terlalu lama jenengan duduk, nggih. Saya minta kesediaannya berdiri kerso. Berdiri nggih. Nggih. Pak Hendra. Kita ice breathing sebentar nggih. Dari tadi enggak ada ice breathing. Pak Hendra. Diputarkan musiknya sayang. Tapi yang saya kira kendor. Bapak Ibu kita gerak-gerakan badan sebentar ya. Yang sewu tanpa mengurangi rasa hormat saya pada ibu-ibu yang sudah mboten tuang maksudnya apa istilahnya Bu? Karena lebih senior dari saya mungkin nggak biasa bergerak-gerak, nggak disuruh bergerak. Ini nanti ada musik Bapak Ibu kita tirukan di layar. Bu Tini nyuwun tulung Bu Tini. Susi itu kalau udah di depan itu semuanya dimintai tolong. Saya mau lihat ujian. Betul. Karena nggak bagus nih kalau duduk terlalu lama itu. Sampai Tutup Pak Indra. Sengaja ditutup. Oh itu ya. Ya sengaja seperti itu. Ini katanya kita kan suruh mengikuti perkembangan zaman. Saya juga berusaha begitu Bapak Ibu. Kita mengikuti perkembangan zaman TikTok. Sampai mawon saya bagian materi terakhir. 10 menit kok tak tutup. Caca boten. Oke. Oke, maksimal kan jam 12. Nanti 10 menit aja cocok. Oke, Pak Israel. Ya Allah Pak, serunya ayo. Wah piye Pak ini Pak ampun nyatet nih. Kelihatannya masih lama Bapak Ibu. Kalau masih lama, ya kalau masih lama saya isi dengan ini ya sambil nunggu saya isi dengan apa ya? Antonim. Senamota. Ya, senamota antonim maksud Pak antonim kata, lawan kata nggih. Kalau saya bilang pendek berarti panjang. Oke, mulai ya. Gemuk. Hitam. Tinggi. Keras. Apa jangan dibahas? Mau? Selesai? Salah. Benar. Selesai pulang. Ini Mbak Deli. Oke, biar. Biar moga biar. Kumpul. Sudah selesai ya? Belum selesai Bu. Belum selesai. Maju. Masuk. Awal.
mulai, jenengan bilang apa? Kita akhiri. Jadi saya jadi memberikan materi. Ya sama siapa Bapak Ibu? Masih ada nih. Monggo guru. Guru besar. Guru besar? Guru kecil, ayo. Yanti orangnya